Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bagaimana kabarnya adik-adik penegak Pandega sekuartir cabang gerakan Pramuka Trenggalek yang saat ini tergabung dalam latihan pengembangan kepemimpinan? Tentunya kabarnya sia-sia saja bukan? Semoga senantiasa dilimpahkan karunia dan rahmat serta kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan yang paling penting terhindar dari bahaya COVID-19, pandemi yang saat ini sedang merajalela di negeri kita. Baik, di sesi kali ini kita akan mempelajari tentang performance goal. Leader performance goal. Jadi performa leader yang goals itu yang seperti apa? Kalau di kemarin-kemarin adik-adik mempelajari tentang kepemimpinan itu apa, manajemennya bagaimana, kemudian gaya-gaya kepemimpinan itu seperti apa, itu sudah dipelajari di sebelumnya. Dan di sesi kali ini kita khusus tentang penampilannya seorang pemimpin. Performa atau performance. Apa sih yang namanya performa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, performa itu adalah penampilan secara physically, maksudnya yang akan kita bahas di sini, yang bisa membuat orang lain menilai kita, menilai baik atau menilai buruk. Baik, saya punya dua gambar yang akan saya tayangkan saat lagi. Bisa diperhatikan, gambar yang pertama ini adalah gambar dua orang penegak putra dan putri. Silahkan diamati dari segi fashion baju yang dipakai atau busana yang dipakai. Kemudian ekspresi barangkali ya, ekspresi yang dipancarkan bisa dilihat. Kemudian foto yang kedua masih sama dengan dua orang laki-laki dan perempuan. Pandega kalau yang ini ya, dengan ekspresi yang tersenyum juga, dengan pakaian ya sama, pakai pramuka. Oke, dari gambar yang telah adik-adik amati baru saja, gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Ini bukan ini ya, pemilihan loh ya. Tadi kira pemilihan, pilih gambar coblos nomor 1 atau nomor 2. Baik, ini saya minta memilih adik-adik penegak Pandega, silahkan dipilih gambar yang cocok menjadi seorang pemimpin. Itu gambar yang pertama ataukah gambar yang di nomor 2? Silahkan jawab. Boleh dijawab walaupun kita daring, tapi saya merasakan jawaban-jawaban yang muncul itu akan muncul diam-diam di hati saya. Ya. Baik, oke, saya sudah mendapatkan jawaban-jawaban dari adik-adik penegak Pandega yang tergabung dalam LPK. Ternyata mayoritas memilih gambar nomor 2. Akan saya tampilkan sekali lagi gambar nomor 2 dibandingkan dengan gambar yang nomor 1. Kenapa ya? Oke, kalau saya boleh menjelaskan, maklumlah kalau adik-adik ini memilih gambar yang nomor 2 yang cocok dijadikan seorang pemimpin. Kita lihat dari tampilannya saja, dari segi berbusananya mungkin lebih rapi yang di nomor 2. Kemudian caranya berdiri, caranya tersenyum, body language-nya ya, itu sudah terlihat berbeda antara nomor 1 dan nomor 2. Jadi tidak salah kalau adik-adik ini memilih gambar yang nomor 2 untuk dijadikan pemimpin. Wah, ternyata dari gambar saja kita sudah bisa sedikit belajar bagaimana pentingnya penampilan itu. Karena yang pertama melihat itu adalah mata. Mata melihat penampilan, bukan melihat isi otak. Makanya penting sekali seorang pemimpin itu bisa mempunyai performa yang goals, gitu ya. Dari apa yang kita lihat tadi, di sini saya menemukan setelah baca-baca, ada peneliti
dari Amsterdam, dari VU University. Dia bernama Brian Spicer, bersama dengan rekan-rekannya melaksanakan penelitian yang mana ini meneliti terkait dengan kecenderungan pandangan masyarakat mengenai sifat seorang pemimpin dari segi kesehatannya, kecerdasannya, dan juga daya tarik. Selain itu, bersama dengan rekan-rekannya ini juga mencari informasi tentang harapan masyarakat terkait penampilan dari seorang pemimpin itu bagaimana sih yang diharapkan gitu ya. Jadi dia mengumpulkan responden sebanyak 148 perempuan dan juga laki-laki yang dihadapkan dengan dua pilihan. Tadi saya juga menghadapkan dua pilihan, ternyata ini Brian ini juga menghadapkan respondennya dengan dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah foto dengan penampilan yang terlihat sehat dan menarik. Baik, sehat, baik, yang menarik gitu ya, seperti gambar nomor 2. Kemudian yang foto yang kedua itu adalah foto seorang laki-laki yang terlihat pintar. Foto laki-laki yang pintar. Yang manakah yang mendapatkan respon yang lebih banyak? Ternyata dari hasil studinya ini 2/3 dari responden ini menyatakan bahwasannya lebih memilih atau lebih tertarik dengan foto laki-laki yang tampak sehat dan menarik daripada foto yang satunya, foto yang laki-laki pintar. Ternyata benar bahwasanya penampilan ini sangat berpengaruh. Dari hasil ini ya, studi ini jelas diperlihatkan bahwa pemimpin yang memiliki penganut yang banyak ini adalah pemimpin yang berpenampilan sehat. Dan tentunya inilah menjadi alasan bahwasanya banyak sekali politikus sekarang, artis-artis sekarang yang pemimpin eksekutif ini banyak merogoh kocek atau banyak mengeluarkan dana hanya untuk membuat penampilannya lebih baik dan juga lebih menarik. Begitu. Ternyata penampilan banyak sekali yang dibahas dari kata penampilan saja. Dan ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, tentunya setelah mempelajari hal-hal yang lain ya, bagaimanakah caranya agar penampilan kita ini menarik. Banyak sekali poin-poin yang harus kita ketahui dan tentunya harus kita laksanakan kalau ingin berpenampilan yang menarik. Yang pertama adalah tampillah dengan elegan dan juga jangan norak. Ngerti kan? Jangan norak maksudnya. Norak itu istilah lainnya adalah kampungan. Meskipun kita berada di kampung, tapi kita setidaknya nggak kampungan, ya kan? Tampil elegan itu di setiap kesempatan merupakan suatu cara untuk menunjukkan kesan. Jadi kita harus dapat kesannya, kesan menarik tentunya ya, bukan kesan yang buruk. Jadi setiap event, setiap kegiatan yang kita lakukan, tentunya kita mengharapkan mendapatkan kesan yang baik dan juga kesan yang menarik. Dengan bagaimana caranya? Yang pertama, tidak hanya pakaian saja yang dilihat, tentunya dari sepatu. Sepatu itu bukan mereknya ya, bukan yang branded atau yang mahal kita beli dari mana, itu enggak. Yang penting sesuai, senada, seirama, maksudnya yang pas lah, yang cocok, dan juga yang penting adalah bersih. Kalau mau dipakai dicuci dulu, dibersihkan, disemir kalau kita pakai pantofel. Dan yang saya maksudkan di sini senada itu bukan berarti kalau kita memakai baju merah, kemudian pakai jilbab merah, pakai rok merah, kemudian juga pakai sepatu merah, bukan seperti itu. Tapi harus senada. Kalau kita berseragam pramuka seperti ini kan, pakai jilbabnya mungkin yang senada dengan rok yang dipakai atau celana yang dipakai, sepatunya hitam, pokoknya menjadi terlihat elegan gitu. Jadi harus diperhatikan hal yang sedemikian. Terkait dengan busana yang dipakai ya, tentunya peranan busana untuk pemakai ini sangat mendasar soalnya. Selain untuk menambah kepercayaan diri, ini ada pengaruh-pengaruh yang lain. Yang pertama adalah pengaruh untuk rohani. Maksudnya apa sih kok ada pengaruhnya untuk rohani?
Ya jelas ada lah. Coba kalau kita memakai baju yang tidak sesuai, pasti kita tidak akan senang ya. Misalnya kita dibelikan baju oleh orang tua kita atau siapa ya, terus tidak sesuai dengan keinginan kita, misalnya dari modelnya, kemudian ukurannya tidak pas, tentunya akan menimbulkan suasana hati yang tidak senang. Makanya itu berpengaruh untuk rohani kita. Kemudian contoh yang lain misalnya, kalau kita menghadiri suatu acara resmi, yang mengharuskan memakai seragam ataupun memakai pakaian yang resmi. Ternyata kita tidak mengetahuinya, kita hadir dengan memakai baju yang casual misalnya ya. Tentunya di situ akan menjadi dilema untuk hati kita. Padahal kita dengan senang hati mau hadir untuk acara itu. Ternyata kita saltum alias salah kostum. Bagaimana hati kita? Tentu malu ya yang ada. Dan tentu juga ini sebaliknya, kita datang dengan pakaian yang sesuai, senada. Kalau misalnya acara resmi ya kita memakai baju resmi. Kalau misalnya acara yang non resmi, misalnya acara yang santai, kita memakai baju yang casual, yang pas, cocok. Tentunya hati kita juga akan senang. Itu tentunya, ini yang maksudnya adalah mempengaruhi rohani kita. Yang berikutnya, pengaruh terhadap jasmani. Pengaruh terhadap jasmani itu misalnya kalau kita memakai busana atau pakaian yang terlalu ketat. Ini tentunya akan merasa kita tidak nyaman ya untuk bergerak, tidak mempunyai kebebasan bergerak. Itu juga salah satu pengaruh untuk jasmani. Ada juga misalnya kalau busana kita atau pakaian yang kita kenakan ini tidak dicuci atau tidak bersih sudah berkali-kali ya. Bukan berarti anak pramuka kalau kemah itu harus memakai pakaian yang kotor-kotor, nggak zaman ya. Saat ini kan kita harus menjaga kebersihan. Kalau kita memakai baju yang kotor, sudah bau ya kan, bau keringat kemana-mana, kan nggak enak. Itu akan menimbulkan gatal-gatal, juga ketidaknyamanan orang lain juga. Ini pengaruh terhadap jasmani, terutama jasmani bagi orang yang memakai busana itu. Kemudian ada lagi pengaruh terhadap umur. Ini yang perlu yang perlu dipelajari juga, bahwasanya baju yang dikenakan seseorang ini sangat berpengaruh untuk umur. Anak-anak, remaja, atau dewasa. Kalau anak-anak pastilah ya sudah ada trennya. Tapi untuk yang remaja ini cenderung untuk mengikuti tren mode yang saat ini sedang ngetren gitu ya. Kalau remaja mungkin seperti itu. Kalau yang dewasa ini cenderung pemilihan busananya yang sopan dan berwibawa, yang anggun lah gitu ya. Itu untuk mode-mode anak-anak, remaja, dan dewasa. Jadi pengaruh selanjutnya adalah pengaruh terhadap bentuk tubuh. Ini yang dinanti-nantikan tentunya. Jadi ketika kita memilih busana yang tepat, tentunya akan menampilkan atau memancarkan aura yang pas juga untuk bentuk tubuh kita. Kita tahu bahwasanya bentuk tubuh manusia itu kan bermacam-macam. Ini tidak mau bermaksud body shaming ya. Jadi ada yang bentuk tubuhnya pendek kurus, ada juga yang bentuk tubuhnya pendek gemuk, tinggi kurus, tinggi gemuk. Silahkan berkaca pada dirinya masing-masing. Oh, saya ini pasti pakai baju seperti apa ya? Akan saya sedikit rinci bahwasanya untuk model tubuh pendek kurus, baiknya ini memakai rok yang menutupi bahwasanya dia itu pendek, kemudian tapi tidak terlalu mini, kerut, dan klop. Untuk celana, bagian bawahnya ini jangan terlalu longgar, lengannya dilipit, kemudian garis lehernya bulat, kerah kecil dan juga atau sedang. Untuk motifnya bunga kecil, sedang, dan juga bergaris sedang. Untuk teksturnya sedang, tebal, berkilau. Untuk warnanya cerah, sewarna, ikat pinggang kecil, sewarna atau lebih baik. Kemudian untuk bentuk tubuh pendek gemuk. Jadi modelnya jangan terlalu suai atau span, celananya sedang, garis lehernya V, tuju agak rendah, kemudian kerah rebah sedang. Untuk motif bahannya sendiri, kalian bisa memilih bunga sedang, bergaris kecil, dan sedang. Teksturnya sedang,
bisa memilih warna gelap ya kalau mempunyai perawakan yang pendek gemuk ya, khususnya gemuk, ini silahkan memilih warna-warna yang gelap, jangan warna-warna cerah, karena warna-warna cerah ini cenderung akan menonjolkan bentuk tubuh kalian. Kemudian ikat pinggangnya agak kecil, garis hias sederhana dan vertikal. Untuk bentuk tubuh yang tinggi tapi kurus, ini bahasa lainnya adalah cungkring. Bagaimana ya? Roknya agak panjang, ya celana bawah lebar, lengannya ini panjang dengan menset. Kemudian garis leher bulat, jangan terlalu rendah, kerahnya dapat berdiri, kerahnya Shanghai gitu ya, lebar. Kemudian motif bahannya bisa bunga yang agak besar nih, yang kurus-kurus nih, yang cungkring-cungkring, yang cewek-cewek ini, biar menunjukkan atau menonjolkan kesan yang agak berisi ya. Kemudian bergarisnya yang agak lebar. Teksturnya silahkan dipilih kainnya ini yang tebal, sedang dan juga berkilau untuk menimbulkan kesan berisi ya tentunya ya. Warna-warna yang dipilih adalah warna-warna yang cerah, ikat pinggangnya yang silahkan cari yang lebar agar tidak terlalu cungkring gitu ya. Dan tentunya garis hiasnya kalau ada yang horizontal. Baik, ini yang terakhir adalah bentuk tubuh yang tinggi tapi gemuk. Nih, modelnya adalah rok panjangnya sedang, tidak terlalu sesuai, semi crop dan tidak berkerut. Jangan sampai berkerut ya, karena memakai pakaian yang berkerut ini tentunya akan menambah kesan berisi, padat gitu ya. Gemuknya jadi tambah terlihat lah ya. Kemudian silahkan pakai celana yang sedang, yang bawahnya tidak longgar. Apa ya istilahnya? Pensil gitu loh ya, celana pensil itu loh ya. Terus kemudian lengannya lipit, garis lehernya agak rendah, dan kerahnya rebah dan jangan terlalu lebar ya. Terus motif bahan yang dipilih silahkan motif yang tipis-tipis gitu ya, yang sedang, yang kecil, motifnya yang kecil-kecil, kemudian yang bergaris. Teksturnya yang silahkan dipilih jangan terlalu tebal dan berkilau. Ikat pinggangnya sedang, kemudian garis hiasnya gabungan garis vertikal dan horizontal ya gitu. Dan tadi sudah saya bilang terakhir ya, untuk bentuk yang tinggi gemuk, tapi ada juga bentuk tubuh yang ideal. Kalau bentuk tubuh yang ideal, kalau kalian punya bentuk tubuh yang pas, nggak gemuk, nggak kurus, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, silahkan memakai baju yang apapun, karena tentu itu akan lebih bisa menyesuaikan di tubuh kalian yang punya bentuk tubuh yang ideal. Luar biasa sekali ya. Kemudian kita menuju ke poin selanjutnya adalah berbicara melalui kontak mata. Kalau kita bahas, berbicara tidak hanya berbicara melalui mulut ya, ternyata bisa menggunakan kontak mata kita. Karena tentunya kontak mata ini bisa memancarkan atau mengisyaratkan perasaan kita. Apakah marah, ataupun sedih, bahagia, tidak berjadikan patokan atau tidak berjadikan isyarat untuk menunjukkan maksud dan tujuan kita. Tapi bukan berarti dengan kontak mata yang berkedip-kedip itu bukan ya. Jadi jangan diasal-artikan juga bahwasanya kita sebagai pemimpin berbicara melalui kontak mata yang dapat mengisyaratkan tujuan yang baik, bukan untuk tujuan yang lain gitu. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah memperhatikan bahasa tubuh. Selain kontak mata, juga memperhatikan bahasa tubuh yang kita gunakan ketika kita sedang berbicara. Silahkan menggunakan tangan dengan pas badan kita dengan seirama apa yang kita bicarakan. Jadi jangan terlalu dibuat-buat. Kalau kita sudah terbiasa untuk berhadapan dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, apalagi berbicara di depan umum, kita tentunya akan lebih rileks untuk menggunakan bahasa tubuh kita. Menggunakan tangan yang harus dilambai-lambaikan kemana, ini akan secara otomatis bisa kita gunakan. Ini bisa sangat membantu sekali ketika kita sedang berbicara di depan umum. Jadi silahkan gunakan bahasa tubuh agar orang-orang di sekitar kalian ini terkesan dengan kehadiran Anda.
Ya, baik. Dari bahasa tubuh kita itu sendiri, kita juga harus tahu bagaimana cara berdiri yang tepat ya. Berdiri itu menggunakan kaki, yang jelas ya, berdiri menggunakan kaki. Silahkan dibuka kakinya rata-rata dengan bahunya. Jadi lurus dengan bahunya. Jangan terlalu rapat dan juga jangan terlalu lebar. Posisinya itu pas dengan bahu kita. Karena apa? Karena hal ini agar tubuh kita seimbang ketika kita berdiri. Ini sangat berpengaruh sekali soalnya ketika kita tidak seimbang tentunya kita akan jatuh dan juga kesannya juga tidak bagus kan. Selain itu, ketika kedua posisi kaki kita terlalu dekat, ini membuat badan kita tidak seimbang dan tentunya berpengaruh terhadap kondisi psikologis kita. Kita yang berdekatan, kaki kita yang berdekatan maksudnya akan membuat seseorang ini menjadi kikuk dan terasa tidak percaya diri. Kalau berdiri, coba kita bayangkan berdiri kakinya terlalu rapat, kayaknya agak gitu juga ya, kayak nggak santai gitu. Begitu pula ketika kita berdiri dengan kaki yang terbuka lebar. Ini kayaknya membuat pembicara terlihat kaku gitu ya, terlihat kaku dan seperti tidak percaya diri, seperti kurang bersahabat lah, kaku dan kurang bersahabat gitu. Kemudian tangan kita ya biasa saja, tangan kita ketika berdiri biasa saja, bisa ditaruh di seperti ini, biasa santai, ataupun kalau memegang sesuatu juga bisa lebih elegan mungkin ya, kayak foto-foto model ya gitu ya. Kemudian silahkan berdiri tegak secara alami, tidak usah terlalu dibusungkan dadanya kayak ini, kayak mau baris berbaris saja ya, kayak mau PBB. Kemudian jangan terlalu membungkuk, santai tapi tidak terlalu membungkuk, santai, tegak, santai, tidak kaku. Kira-kira seperti itulah ya. Kemudian poin selanjutnya adalah memperhatikan pilihan kata saat berbicara. Ini poin penting. Ini seharusnya include-nya ke materi public speaking ya. Tapi di sini sedikit saya ulas bahwasanya ketika kita menjadi seorang pemimpin, ini sangat perlu sekali public speaking, pemilihan kata yang tepat untuk disampaikan kepada publik gitu ya. Jadi diksinya harus pas. Apakah kalimat ini sesuai ketika berbicara dengan orang lain ataukah tidak? Ini juga harus kita sebagai calon pemimpin, kalau kalian sudah mempunyai pengikut ini jadi kita harus mempunyai pilihan kata atau diksi yang pas untuk setiap kesempatan. Dan bagaimanakah caranya kita bisa memiliki pilihan kata yang pas atau yang sesuai saat berbicara? Ini adalah dengan pengetahuan yang banyak. Semakin kita mempunyai pengetahuan yang banyak, tentunya akan semakin mudah kita berbicara di hadapan umum dengan pilihan kata yang luas juga. Semakin bergaul dengan orang lain tentunya yang pas, kemudian sering-sering baca buku, sering-sering browsing, jangan cuma WA-an, Instagram-an, YouTube-an gitu aja ya. Kita juga harus membuka mata kita untuk mempelajari hal-hal yang baru, kata-kata yang baru, sehingga kita mampu untuk membuat pilihan kata atau diksi yang menarik untuk disampaikan kepada orang lain, sehingga menimbulkan orang lain itu bisa terkesan dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Kemudian berikutnya, ini penting sekali, adalah poin menjaga tingkah laku. Jadi kalau tadi kita membicarakan tentang public speaking, berbicara gitu ya, maksudnya berbicara, yang berikutnya ini adalah menjaga tingkah laku untuk tidak selalu berbicara. Maksudnya apa sih kok berbanding terbalik dengan tadi yang disampaikan kan? Harus banyak-banyak belajar biar bisa berbicara dengan pemilihan kata yang tepat. Tapi ada kalanya ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa menjaga tingkah laku kita untuk menjadi pendengar yang baik, ya kan? Kalau kemarin sudah belajar tentang kepemimpinan tentunya
pasti sudah tahu kalau pemimpin itu bisa mengatur orang lain dengan baik dan juga bisa menjadi pengikut yang baik. Ini poinnya. Jadi menjaga tingkah laku di sini maksudnya adalah kita mampu untuk mendengar dengan baik juga. Misalnya di suatu acara, kita tidak melulu harus berbicara, ya kan? Tidak waktunya berbicara, tapi kita malah berbicara terus. Itu akan menimbulkan kesan yang buruk untuk orang lain. Wah, kok sok pintar banget sih? Ih, kok sok gimana sih? Kayak seperti itu ya. Jadi kita harus menahan diri kita, menahan ego kita. Meskipun kita bisa, bukan berarti kita semena-mena bisa berbicara sebanyak-banyaknya. Dan tentunya selain menjadi pendengar yang baik, setelah mendengarkan tentu kita akan mempunyai waktu tersendiri untuk dapat mengungkapkan atau kita dapat berbicara sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Itu ada sesinya sendiri pasti nanti. Itu kita harus menjaga tingkah laku itu, maksudnya seperti itu. Dan selanjutnya adalah bekali diri dengan wawasan luas. Seperti yang saya katakan tadi di sebelumnya, pada saat pemilihan kata kita harus membekali wawasan yang luas agar informasi-informasi yang kita dapat ini tentunya dapat disampaikan ulang. Seperti tadi lah ya, poinnya ini mirip-mirip gitu ya. Selanjutnya adalah jangan lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Jangan mencintai orang melulu ya. Ini masa-masa pubernya ini, anak-anak SMA ini mencintai orang lain ya. Jadi di poin ini jangan lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Kalau kalian ingin tampil berkesan, mulailah untuk mencintai diri kita sendiri. Why? Ketika kita mencintai diri kita sendiri, kita akan merasa bahagia. Tentunya ini akan mampu untuk membagikan rasa bahagia kita kepada orang lain. Ketika kita bahagia, tentu energi yang tersalurkan kepada orang lain itu adalah energi-energi yang bahagia, sehingga orang-orang yang di sekitar kita tentunya juga akan merasa bahagia, tersenyum, bukan malah cemberut aja. Kalau cemberut terus, orang-orang di samping juga akan, di sekitar kita juga akan ikut kan. Makanya belajarlah mulai dari sekarang untuk mencintai diri kalian sendiri sehingga muncul rasa bahagia yang akan tertular kepada orang lain. Baik, poin selanjutnya adalah bergaulah dengan orang-orang yang berpikiran maju. Bukan berarti di sini saya meminta kalian untuk memilih teman, enggak seperti itu ya. Bukan berarti kita harus memilih teman kita, tidak. Tetapi kita juga harus bisa menempatkan diri kita. Kenapa ya? Ketika kita mempunyai teman yang pintar, yang baik tentunya, efeknya juga akan ke kita. Mereka kan belajar terus, kita belajar gitu ya. Coba kalau teman-teman kita suka bolos, diajaknya apa? Diajak bolos kan? Kalau teman-teman yang kita pintar diajaknya ke perpustakaan, belajar kemana. Kalau teman-temannya suka bolos, diajaknya juga pasti akan bolos. Makanya kita harus pandai untuk memilih teman kita yang berpikiran maju. Kalau teman-teman di sekitar kita adalah berpikiran maju, insya Allah nanti kita juga akan tertular. Sering-sering mempelajari hal-hal yang baru, bisa tukar pikiran dengan orang yang bisa diajak untuk sharing, gitu ya. Selanjutnya adalah pancarkan aura positif. Bagaimana caranya? Jauhi sifat sombong dan egois ya. Pancarkan aura positif dengan memelihara sifat yang rendah hati. Itu poin pentingnya. Tadi sudah ada beberapa poin yang telah kita pelajari bersama terkait dengan bagaimana cara kita berpenampilan menarik sehingga membuat orang lain terkesan. Di sesi yang terakhir ini saya akan membagikan tips bagaimana cara berbicara di depan umum, karena tentunya ini sangat bermanfaat untuk calon-calon pemimpin, adik-adik penegak pandega yang saat ini tergabung dalam LPK, dan tentunya nanti pasti akan dihadapkan pada suatu saat di mana kalian harus berbicara dengan orang banyak. Selain mendadak, ini harus dipersiapkan ya kan. Yang pertama adalah
sebelum kita berbicara di depan umum, kita harus mengetahui audiens yang ada di situ. Siapa sajakah audiensnya atau orang-orang yang akan kita ajak bicara. Usianya kita harus tahu, usia berapakah, kemudian jumlahnya berapa, kemudian dari kalangan apa, kita harus tahu sehingga kita dapat menyesuaikan kata-kata yang akan kita gunakan ketika kita menghadapi orang-orang tua, misalnya dari orang-orang yang dari kalangan misalnya petani atau misalnya pedagang. Kalau kita menghadapi hal sedemikian kan bahasa yang kita gunakan jangan menggunakan istilah-istilah yang sulit, gitu ya. Beda lagi kalau kita berhadapan dengan kaum elit, kita boleh menggunakan bahasa planet lah istilahnya ya, istilah-istilah bahasa yang perlente begitu boleh, silahkan. Makanya kita harus tahu audiensnya siapa saja. Kemudian berikutnya adalah kontennya. Ini penting sekali. Kalau yang ini konten, setelah audiens kita harus tahu kontennya atau isi yang akan disampaikan itu apa saja. Paling tidak kita harus mencatat poin-poinnya yang akan disampaikan agar alurnya nanti bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya adalah event. Apakah itu acara resmi atau apakah itu acara yang non formal atau non resmi, itu kita harus mengetahuinya, karena di situ kita akan mengetahui penilaian diri kita, bagaimanakah kita berbusana seperti yang kita bahas sebelumnya, apakah yang kita kenakannya pas sesuai dengan konten atau acara yang akan kita ikuti itu. Dan tentunya selain yang keempat yang telah saya sampaikan, jangan lupa untuk berdoa. Dan tipsnya ini, tips yang lain, yang dari saya sendiri ya, ketika kita akan berbicara di hadapan orang atau di hadapan halayak umum, sebelum naik panggung ya, yang biasanya di depan panggung, silahkan tarik nafas Anda yang panjang. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut 3 kali saja. Insya Allah nanti groginya akan berkurang, karena merilekskan otot-otot yang tegang. Grogi itu kan identik dengan otot-otot tubuh kita yang tegang, sehingga dengan menarik napas yang panjang itu otot-otot yang ada di tubuh kita akan menjadi lebih rileks. Sedikit pesan untuk adik-adik penegak Pandega Sekuartus Cabang Gerakan Pramuka Trenggalek, jika Anda menginginkan posisi puncak sebagai pemimpin, maka Anda harus memperhatikan penampilan Anda. Memang benar, isi kepala sangat penting mengingat pekerjaan Anda membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Namun, itu bukan berarti Anda harus mengabaikan citra diri yang dahsyat untuk penampilan yang terbaik. Baik, akhir kata, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.